Panjalu ini butuh ruang tumbuh yang sedikit berbeda dari komoditi dari varietas yang lain. Ya. Contoh misalnya begini, kalau dia ditanam rapat, maka potensi maksimalnya dia akan Halo Pekebun Lovers, sekarang kita lagi dengan Bapak siapa ini? Agus Joyo, Pak. Agus Wijoyo. Oke. Bapak Agus sebagai apa nih Pak di sini? Ketua Poktan atau? Kebetulan kami sebagai stafnya dari Joyo Rosan, Oh. Adi Rahman, Oh iya. staf dari Panjalan, Staf lapangan lah ya Pak ya. lapangan, ya Bu. Pak mohon izin ini kita minta waktunya sebentar untuk wawancara Pak kaitan tebu untuk varietas Panjalu ya. Nah untuk varietas Panjalu ini kelebihannya apa nih Pak di Kediri ini Pak? Salah satunya Panjalu ini adalah varietas yang saat ini toleran terhadap penyakit endemik dalam hal ini kita Gimana Pak? toleran terhadap Toleran? penyakit endemik dalam hal ini adalah penyakit luka. Luka api Ya. ya. Jadi itu satu. Terus yang kedua dia punya potensi produksi yang tinggi. Potensi produksi yang tinggi. Ya, bisa lebih dari 150 ton per hektar. Oke. Terus yang kedua varietas ini juga varietas yang tahan kering. Tahan kering. Tahan kering. Jadi, Maksudnya tahan di cuaca kering gitu ya Pak ya? tahan di kondisi Lahan kering. yang pengairannya kurang baik, artinya Oh, oke. relatif kebutuhan airnya ini misalkan disupport dari tanda hujan gitu kan, Hmm, dia jauh lebih oke. terus perakarannya dalam, sehingga kemampuan dia untuk mencari kelembapan di dalam tanah ini dia juga lebih bagus. Oke. Terus selanjutnya kelebihannya berat per meter batang atau setiap batang ini Hmm, dia jauh lebih berat dari varietas varietas yang lainnya. varietas yang lain. Oh, Sebagai perbandingan, kalau teman-teman petani tebu ini biasanya sangat paham ukuran dari muatan itu ya. Hmm. Jadi kalau satu truk ini peres ya, peres itu artinya peres dengan bak yang di belakang. iya. Terus ada tambahan lagi dua Hmm. kolong tebu. Hmm, Ini kalau varietas yang lain mungkin beratnya hanya di 8, sekian iya. ton. Ah, Kalau bawa Panjalu satu bisa 11, sekian. wah, perbedaannya yang lumayan cukup signifikan. signifikan ya Pak Ya. ya, tinggi ya Pak Ya. ya. Oke Pak, bisa jelasin sedikit lagi untuk varietas lainnya nih Pak? Ya. Ada apa aja nih di Joyo Rosan? Kalau di Joyo Rosan sementara ini yang kita kembangkan secara serius, artinya kita menggunakan kultur meristem gitu ya. Kultur meristem. Dari situ terus kita aklimatisasi. Gimana? Aklimatisasi. Aklimatisasi ya. Jadi itu mengeluarkan plant lab dari botol. Ya. Karena kultur meristem itu tanamannya datang di dalam botol atau di dalam kantong-kantong plastik atau kotak-kotak plastik Ya. dalam bentuk rumpun. Hmm? Nah itu kita pisah, Hmm? kita tanam, namanya aklimatisasi Oh yang iya. pertama. Oke. Nah setelah itu nanti dia sudah hidup, pertumbuhan baik, warna hijau, kita pisah lagi. Hmm. Kita hingga sampai nanti jadi polybag kecil-kecil. Oh iya. Sebenarnya kami ada nursery nih di mana di sebelah barat dari peta ini. Hmm? Ya mungkin nanti next time lah kalau ada waktunya. Boleh, Silahkan, Pak, silahkan boleh, ke boleh. sana. Pak kayaknya keringetan banget ya Pak ya? Iya Pak, saya ini Dari tadi ya apa Pak ya? ya? Kalau orang Jawa bilang tuh kaya Kayak keringet. oh iya. Pak terakhir nih, Iya, terakhir siap, ya siap, teman-teman siap. ya di sini minta tipsnya Pak. Kira-kira kalau Panjalu di apa yang perlu Jadi diperbaiki? yang pertama Panjalu ini butuh ruang tumbuh yang sedikit berbeda dari komoditi dari varietas yang lain. Ya. Contoh misalnya begini, kalau dia ditanam rapat, maka potensi maksimalnya dia tidak akan tercapai. Hmm, Jadi satu, jarak tanamnya diharapkan lebih lebar. lebih lebar. Kalau di pekebun di tanaman tebu Hmm. ini jarak tanam itu diistilahkan PKP, pokok ke pokok gitu ya. Normalnya pakai yang single row itu di 110. Hmm. Ini kalau kita lebarkan mau pakai double row di angka PKP misalkan double row ya, ini 50, 135, 50, dia akan mencapai pertumbuhan yang optimum. Atau dilebarkan lagi 30 misalkan double row banji kita menyebutnya, double row banji
30, 150, 30. Nah, itu nanti terus tanamnya bisa pakai planter alat tanam, atau kalau menggunakan manual itu gagal dipotong 2 mata. Ini 2 mata, ini dipotong ini ini ya. Ini ada 1 mata, ini 1 mata. Istilahkan bagal 2 mata. Bagal 2 mata. Bagal 2 mata itu kalau tanamnya jangan dibikin rapat. Oke. Jadi harus ada jarak. Ada space-nya ya. Ada space. Itu nanti satu kita akan bandingkan jumlah benih. Terus yang kedua ada ruang tumbuh untuk anakan cukup banyak. Jadi nanti harapannya populasi per rumpunnya akan sangat besar sehingga jumlah tanaman per meternya juga akan tambah banyak. Banyak ya Pak ya. Dengan jumlah yang banyak ditambah dengan berat batang per meternya juga berat, produktivitasnya juga. Yang kedua tambahan trips ini, ini responsif terhadap kalium. Jadi kalau mau dipupuk kalium, batangnya akan semakin besar. Terus kalau pabrik gula harusnya akan senang dia akan ada treatment yang tinggi ya. Iya benar Pak, benar. Baik Pak, cukup menambah pengetahuan kita ya, dan ilmunya sangat daging juga, terutama untuk petani-petani tebu di kawasan Kediri ini. Memang varietas Panjalu sekarang menjadi yang unggulan ya Pak ya. Salah satu yang kita unggulan. berharap ini bisa diterima oleh kawan-kawan petani tebu. Kalau intinya belum mencoba maka belum akan merasakan kehebatannya. Silahkan dicoba tanam Panjalu 1. Iya, siap. Oke teman-teman pekebun lovers, terima kasih banyak. Nanti kita lanjutkan kembali. Sampai jumpa.